Sekilas, sepasang palu perak 1000 tempa perendaman tidak mencolok, berdebu, seperti palu tempa biasa. Tetapi ketika Anda mendekat, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pola-pola gelap seperti gelombang ada di setiap sudut badan dan pegangan palu. Sepertinya ada kekuatan tak terbatas yang dibesarkan di garis gelap. Pola spiral pada gagang palu memanjang ke bawah, dan ujungnya bulat dan menyempit ke bawah, berubah menjadi ekor yang tajam. Selama 3 hari ditempa sedikit demi sedikit, selama proses penempaan, perasaan hubungan darah jauh lebih efektif. Meski begitu, butuh waktu lama untuk benar-benar selesai. Cobalah dan lihat apa itu ribuan efek khusus tempa. Mentian berkata kepada Tang Wulin, dan di mata master penempaan, ada ekspresi harapan. Ya. Tang Wulin mengangguk, memegang 2 palu perak berat 1000 tempa di kedua tangan. Setelah penempaan dilakukan serangkaian pengukuran, palu kiri berbobot 152 kg dan palu kanan berbobot 166 kg. Terlepas dari ukuran kecil dari sepasang palu kecil ini, beratnya pasti bisa dibilang luar biasa. Memegang pegangan palu spiral, Tang Wulin tiba-tiba merasakan kekuatan roh di tubuhnya, dan langsung berkomunikasi dengannya dan sepasang palu yang berat. Meskipun kekuatan Tang Wulin telah meningkat pesat, tidak cukup menggunakan sepasang palu tempa ini untuk menempa dengan kekuatannya sendiri. Dia baru berusia 9 tahun, dan kekuatan alaminya juga terbatas. Namun, ketika perasaan hubungan darah datang, sepasang palu yang berat itu jelas lebih ringan, dan dengan suntikan kekuatan jiwanya, mereka mengambilnya dengan mantap. Sepotong logam yang sudah disiapkan naik dari bengkel. Mata Tang Wulin memadak dan langsung menjadi fokus. Biasanya menggunakan tangan kirinya untuk memalu dengan ringan pada potongan logam. Ding, ding, ding. 3 suara tajam terdengar. Tang Wulin linglung, tetapi murid Mentian langsung menyusut. Coba lagi, kata Mentian hampir bersemangat. Tang Wulin mengetuk lagi dengan palu tangan kirinya. Ding, 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 masih 3 suaranya. Tapi dia jelas hanya menyentuh potongan logam itu sekali dengan palu kirinya. Pukul! Mentian berteriak dengan suara yang dalam. Palu tangan kanan Tang Wulin hampir berayun satu demi satu, membanting dengan keras ke sepotong logam. Sial, sial, sial. 3 bunyi bip berbunyi hampir seketika. Kali ini, karena amplitudo yang besar, baik Tang Wulin dan Mang Tian dengan jelas melihat bahwa pada saat berikutnya pukulan palu, 2 bayangan setelahnya ditarik keluar dari belakang palu perak 1000 tempa, dan 2 raungan di belakangnya mereka disebabkan. Ini. Tang Wulin memandang Mentian di sampingnya dengan tatapan kosong. Mentian juga terpana, dan kehilangan suaranya, efek khusus palu bertumpuk. Guru, apa itu Starhammer? Mentian menatapnya, matanya menjadi aneh. Nak, kamu monster kecil. Bahkan saya tidak pernah menempa palu dengan efek palu susun. Dia mengambil beberapa napas cepat dan menenangkan suasana hatinya yang gelisah, meskipun Mentian sudah samar-samar merasa bahwa Tang Wulin mungkin memiliki efek khusus yang baik dalam 1000 latihan pertamanya, tetapi dia tidak berharap itu akan menjadi yang terbaik. Efek khusus. Alasan pengorbanan darah dari 1000 pekerjaan penempaan pertama yang diselesaikan oleh bengkel terutama karena pekerjaan pertama seringkali memiliki efek khusus yang baik. Pengorbanan darah menghubungkan logam dengan darah bengkel, sehingga mendorong efek khusus hingga ekstrim. 1000 karya tempa pertama dari kebanyakan ahli tempa akan menjadi palu tempa mereka sendiri dan akan menemani mereka seumur hidup. Tang Wulin adalah anak yang pintar, dan dia segera mengerti bahwa ketika guru mengeluarkan kepingan perak yang berat, dia sudah siap untuk memberikannya padanya. Dia tidak tahu nilai Shen Yin, tapi itu pasti berharga. Terutama sepotong besar perak perendaman lengkap setelah pemurnian. Mang Tian melanjutkan, dalam efek khusus Thousand Forging, ada beberapa efek khusus. Tetapi efek khusus terbaik hanya dapat dilakukan dengan sempurna dalam bentuk yang sesuai. Saya telah memberitahu Anda bahwa Qian Forget Metal hanya pertama kali. Ini adalah dalam bentuk terbaik saat dicetak. Setelah ditempa kembali menjadi bentuk lain, pasti akan menghancurkan struktur internal dan mempengaruhi kualitasnya. Oleh karena itu, cetakan pertama kali dan ribuan produk tempa yang memiliki efek khusus yang sesuai menjadi sangat langka. Tang Wulin sudah mengerti apa yang dimaksud guru itu. Maksudmu, efek palu susun dari palu perakku yang tenggelam adalah efek khusus yang terbaik? Dan sangat cocok untuk palu perak yang tenggelam? Mentian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku sedikit iri padamu. Efek spesial yang paling utama, setelah pengorbanan darah, kamu hanya bisa menggunakannya sendiri. Yang disebut palu tumpuk berarti bahwa setelah satu pukulan, logam itu sendiri akan beresonansi untuk menghasilkan efek 2 atau bahkan 3 pukulan. Anda adalah 3 palu tumpukan, dan palu tumpukan terkuat. Sederhananya,
Palu susun 3 tahap dapat menghemat setidaknya separuh waktu saat Anda melakukan 100 penempaan dan pemurnian logam. Kekuatan dua palu susun masing-masing adalah 70% dan 50% dari kekuatan awal Anda. Setelah Anda mengontrol efek palu susun, di masa depan Anda menempa, apapun yang Anda tempa, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tanggulin berkata, apakah efek khusus dari tumpukan palu mudah dikendalikan? Mentian berkata, awalnya sulit untuk dikendalikan, tetapi pasangan Anda dari Thousand Forging Immersion Silver Hammers adalah pengorbanan darah. Fitur terpenting dari hubungan darah adalah melebur menjadi satu, dan secara alami tidak sulit untuk mengontrolnya. Pengorbanan darah dapat memiliki hubungan darah yang luar biasa antara manusia dan logam. Logam ini hanya dapat dipalsukan olehnya. Oleh karena itu, dalam arti, darah penempaan 1000 hampir secara eksklusif untuk pandai besi. Bahkan jika itu untuk menempa logam untuk orang lain, biarlah itu pengorbanan darah. Pihak lain juga memiliki kemampuan untuk memalsukan produk jadi. Karena itu, korban darah tidak banyak digunakan di dunia tempaan. Pandai besi sendiri tidak menggunakan pengorbanan darah dengan cara ini. Nasib buruk Tanggulin dalam seni bela diri dan jiwa tampaknya telah pulih dengan menempa. Thousand Forging Immersion Silver Hammer dengan efek khusus dari Stack Hammer Thousand Forging tidak diragukan lagi akan membuat perjalanan masa depannya di bengkel menjadi lebih lancar. Kamu harus berlatih dengan baik dan mengontrol Stack Hammer secepat mungkin. Mentian berkata dengan suara yang dalam, juga, cobalah untuk tidak menggunakan sepasang palu tempa ini untuk menempa di depan orang-orang. Dunia ahli tempa juga sangat kompetitif, dan pengorbanan darah yang luar biasa seperti menempa palu adalah milikmu. Sebelum Anda memiliki cukup kemampuan untuk melindungi diri sendiri, jangan biarkan itu keluar dengan mudah, mengerti? Tanggulin mengangguk tanpa mengerti. Ia hanya tahu bahwa gurunya berkata demikian demi kebaikannya sendiri. Aku akan memberikan ini padamu. Mentian mengangkat tangannya, dan ada 2 cincin logam lagi di telapak tangannya. Kedua cincin logam ini juga tampak abu-abu, dan juga terbuat dari perak berat yang ditempa Kian. Ini adalah pekerjaan awal saya. Masing-masing memiliki volume 1/8 meter kubik, yang tepat untuk Anda. Mang Tian Dao. Tanggulin memandang Mentian dengan heran. Dia telah mempelajari ilmu jiwa master di Junior College selama 3 tahun. Dengan kata-kata Mentian, dia sudah menyadari apa itu, guru, apakah ini penuntun jiwa penyimpanan? Ini tidak berfungsi, itu terlalu mahal. Mentian berkata, ini hanya penyimpanan jiwa pemandu tingkat terendah. Ia bahkan tidak memiliki baterai pemandu jiwa. Ia hanya dapat digunakan oleh master jiwa sendiri dengan menyuntikkan kekuatan jiwa. Ini tidak sebanding dengan uang. Anda telah bekerja untuk saya begitu lama, jadi gajinya itu tidak banyak, itu bonus. Tanggulin berbisik, tapi, aku sudah mengambil perak perendamanmu. Perangkat bimbingan jiwa penyimpanan, itu adalah perangkat bimbingan jiwa penyimpanan. Dia bahkan tidak berani memikirkan sesuatu, tetapi itu diletakkan di depannya. Guru berkata bahwa dia ingin memberikannya kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya, tetapi guru telah memberinya terlalu banyak. Mentian mengangkat tangannya dan meletakkan cincin perak yang berat di atasnya. Cincin perak yang berat itu menutup sendiri sesuai dengan ukuran pergelangan tangannya, pas di pergelangan tangannya. Lalu sisi lainnya. Melihat sepasang gelang biasa-biasa saja di pergelangan tangannya, tetapi gelang yang sangat penting baginya, lingkaran mata Tanggulin tidak bisa membantu tetapi memerah. Guru. Mang Tian berkata tanpa ekspresi, yang disebut tinju tidak lepas dari tangan, dan mulut tidak meninggalkan mulut. Bagi para pemalsu kami, palu tidak lepas dari tangan. Apakah Anda membawa 2 palu tempa yang berat sepanjang hari di jalanan? Ingat, The Blood Sacrifice Thousand Forget Metal membutuhkan penggunaan yang sering. Nafas, darah, dan kekuatan jiwa Anda akan memeliharanya. Semakin lama, semakin baik itu akan cocok untuk Anda. Jika kekuatan Anda cukup kuat di masa depan, bahkan mungkin disublimasikan lagi. Oke, kembali, kemasi barang-barangmu, dan temui aku lagi sebelum pergi ke East Sea City. Tanggulin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Mang Tian, Guru, sebelumnya Anda mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Anda. Apakah Anda masih seorang guru jiwa? Mang Tian terdiam beberapa saat, benar. Tapi saya lebih suka mengakui bahwa saya hanya seorang pandai besi. Saya tidak bisa melangkah jauh di jalan master jiwa. Anda akan mengerti nanti. Silakan, kembangkan kekuatan jiwa Anda, ingat. Hidup, kekuatan jiwa adalah fondasi dari segalanya, bahkan jika Anda dilahirkan dengan kekuatan ilahi, akan ada akhirnya. Apalagi di benua Douluo kita, tidak peduli apa profesinya, pada tingkat tinggi, kekuatan-kekuatan jiwa akan memiliki peran yang menentukan.
Di masa depan, kekuatan kedua Anda Soul, Anda tidak harus memilih untuk bergabung dengan mudah lagi. Iya. Cobalah cincin perak perendaman Anda. Anda hanya perlu memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya, rasakan dan kendalikan dengan pikiran Anda, dan cincin itu akan dapat memasukkan apa yang ingin Anda singkirkan. Tang Wulin mengangguk dan mengambil 2 palu perak berat 1000 tempa. Dengan kemajuan zaman, perangkat bimbingan jiwa telah merambah ke dalam kehidupan manusia. Perangkat bimbingan jiwa sebenarnya tidak sepenuhnya diaktifkan oleh kekuatan roh, hanya karena perangkat bimbingan jiwa yang asli seperti ini, jadi nama ini telah dipertahankan. Umat manusia telah menemukan penggunaan tenaga angin, tenaga air, tenaga matahari, DLL, untuk menciptakan energi yang mirip dengan kekuatan jiwa. Diterapkan di semua lapisan masyarakat. Terutama perkembangan pesat dari Sol Gui dan Cemecha telah menjadi senjata tempur utama federasi. Tang Wulin juga akan bersentuhan dengan beberapa pemandu jiwa dalam hidupnya, seperti lampu pemandu jiwa di rumah, kendaraan di jalan yang digerakkan oleh energi pemandu jiwa, dan banyak pemandu jiwa, termasuk platform tempaan di depannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memiliki perangkat panduan jiwa. Dan dia tahu betul bahwa pemandu jiwa penyimpanan melibatkan prasasti lingkaran sihir, dan itu pasti bukan pemandu jiwa tingkat rendah yang disebutkan oleh guru. Perangkat bimbingan jiwa khusus ini, yang harus dibuat dengan tangan oleh master jiwa, selalu sangat mahal. Tapi dia masih menerima hadiah ini. Dia sangat menyukainya, dan dia sangat membutuhkan sepasang Shen Yin Huan. Dia juga mengingat kebaikan guru. Daen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya perak samar berkedip, dan dengan bimbingan pikiran Tang Wulin, dia hanya merasakan bahwa dengan tangan yang ringan, 2 palu perak berat yang ditempa telah dimasukkan ke dalam cincin perak berat di pergelangan tangannya. Ruang penyimpanan 1/8 meter kubik tidak besar, tetapi lebih dari cukup untuk menampung palu perak tempa. Palu cor bergagang pendek ini panjangnya hanya 1,5 kaki. Mempromosikan Shen Yin Huan akan menghabiskan sedikit kekuatan jiwa, tetapi itu sangat kecil. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan roh tingkat ke-11, itu bukan beban bagi Tang Wulin. Ketika pikiran bergerak lagi, kekuatan jiwa disuntikkan. 2000 Forget Silver Hammers muncul kembali di genggamannya. Keajaiban dari panduan jiwa penyimpanan tidak diragukan lagi terwujud. Mentian mengangguk, kamu pulang. Ingat apa yang aku katakan? Iya. Dalam perjalanan pulang, Tang Wulin benar-benar tenggelam dalam kegembiraan. Baginya, efek spesial Thousand Forging Immersion Silver Hammer dan Immersion Silver Ring tidak lagi sekadar kejutan. Mereka telah menjadi hal terpenting baginya. Cumin, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Lang Yu menatap suaminya dengan tatapan sedih di matanya. Tang Ziran menghela nafas, karena kepengecutan saya, hal itu telah mempengaruhi masa depan anak saya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Untuk anak saya, hal-hal apakah ini? Saya telah berjanji kepada mereka. Mata Lang Yu memerah, tapi, dalam hal ini, kami tidak tahu kapan kami akan melihat putra kami lagi. Tang Ziran berkata, jika Lin Lin hanya orang biasa, seperti anak biasa. Maka, selama dia bahagia, juga baik bagi kita untuk menjalani kehidupan biasa seperti ini. Namun, anak kita tidak biasa. Sebaliknya, dia sangat bagus. Jika bukan karena kepengecutan saya, jika dia bisa bergabung dengan jiwa yang baik untuk pertama kalinya, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Karakternya ditakdirkan untuk menjadi hal yang besar. Mang Tian mengatakan kepada saya bahwa Lin Lin memiliki kepribadian yang tangguh dan lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Selain itu, dia berbakat dalam menempa. Selama dia terus belajar darinya, dia pasti akan menjadi eksistensi di luar dirinya di masa depan. Mentian sudah menjadi master tempa bintang 6 guru, di luar dirinya, tingkat apa itu? Namun, apakah Anda terlibat dalam penempaan atau master jiwa, kekuatan jiwa dan jiwa akan menjadi dasar dari segalanya. Sebagai seorang ayah, saya telah menjadi pengecut selama bertahun-tahun, dan setelah begitu banyak hari yang damai, inilah saatnya untuk berjuang untuk anak saya. Aku sudah memutuskan. Demi anak itu, aku akan menyerah. Kota Laut Timur. Federasi Sun Moon adalah kota terbesar kedua di Laut Cina Timur. Pelabuhan penting, transportasi laut, dan kota pengembangan sumber daya laut. Kota ini memiliki populasi permanen lebih dari 3 juta, dan menjadi sangat makmur berkat penggunaan sumber daya laut. Bahkan di seluruh Federasi Sun Moon, itu bisa dianggap sebagai kota lapis kedua. Kota Donghai memiliki sejarah yang panjang, dan kotanya masih mempertahankan gaya primitif. Federasi Sun Moon telah memberikan perhatian khusus pada perlindungan beberapa bangunan kuno selama ratusan tahun terakhir, oleh karena itu, di kota kuno ini, Anda dapat melihat ribuan bangunan.
Di stasiun kereta pemandu jiwa kota Donghai, kereta pemandu jiwa biru tua perlahan memasuki stasiun dan melambat. Di Laut Cina Timur, hampir semua kereta yang dipandu jiwa sebagian besar berwarna biru. Kereta berhenti dan pintu terbuka. Orang-orang keluar dari mobil, dan banyak orang memberi hormat. Untuk sesaat, stasiun tiba-tiba menjadi hidup. Arus orang yang ramai berjalan ke arah pintu keluar. Tang Wulin mengencangkan ransel di punggungnya dan berjalan keluar mengikuti arus orang. Dia datang ke kota besar ini untuk pertama kalinya, dan dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Plafon stasiun kereta ini terbuat dari banyak pipa logam, hanya dengan melihatnya saja sudah bisa dipastikan bahwa pipa logam tersebut semuanya adalah logam cor, stamping yang paling umum. Wajahnya tidak terlalu tampan, dan emosinya agak tertekan. Untuk lingkungan asing di depannya, dia baru berusia 9 tahun, dia pasti akan memiliki ketakutan di hatinya. Dia datang ke sekolah dan melapor ke Donghai College di kota Donghai. Ia mengira bahwa ayah atau ibunya akan menemaninya, tetapi ayahnya berkata bahwa ia sudah menjadi anak yang lebih besar dan harus memiliki lebih banyak pengalaman sendiri. Setelah membeli tiket, dia dikirim ke kereta bimbingan jiwa. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pergi jauh, meskipun sebelum pergi, Lang Yu mengajarinya banyak tindakan pencegahan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia masih sedikit bingung. Berjalan keluar mengikuti arus orang, wajahnya penuh kebingungan. Saat dia berjalan ke depan, aliran orang di depan tiba-tiba terpisah. Tang Wulin melihat sebuah mobil hitam yang dipandu oleh jiwa diparkir di peron, dan orang-orang terpisah dari samping karena mereka harus melewatinya. Meski saya tidak tahu mobil apa itu, tapi terlihat dari eksteriornya yang sangat canggih. Bodinya ramping dan ramping, dengan 4 roda di bawahnya, dan trek di tepi tanah. Ini menunjukkan karakteristik semua medan. Di samping pintu mobil, 2 pria berpakaian formal hitam berdiri memandangi kerumunan. Ketika Tang Wulin mendekat, mereka sepertinya telah menemukan target mereka. Salah satu pria itu berjalan ke arah Tang Wulin dan dengan hormat berkata, "Tuan." Klaim ini tentu saja tidak ditujukan pada Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar melihat ke samping dan berjalan dari belakangnya seorang pemuda. Pemuda ini terlihat seumuran dengan pakaian olahraganya yang berwarna biru dan rambut pendek berwarna coklat. Ketika Tang Wulin menoleh, dia sudah berjalan melewatinya, jadi dia hanya melihat sisi wajahnya saja. Kulitnya putih, hidungnya tinggi, rongga matanya agak cekung, bulu matanya melengkung dan ramping, dan matanya tampak hijau tua. Pada saat ini, dorongan datang dari kerumunan di sisi lain Tang Wulin, kakinya terhuyung-huyung, dan dia menabrak bahu bocah itu. Anak laki-laki itu terhuyung-huyung saat memukulnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Penampilannya sangat tampan, tetapi dia jelas memiliki temperamen yang dingin dan sombong. Tang Wulin jelas merasa bahwa meskipun mata orang lain tertuju padanya, dia hanya meliriknya, dan kemudian terus berjalan menuju mobil yang dipandu jiwa. Ekspresinya bukan karena dia tidak keberatan dipukul oleh dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli sama sekali. "Maafkan aku." Tang Wulin dengan cepat meminta maaf. Pria berbaju hitam yang menyambutnya mengangkat tangannya dan mendorongnya ke dadanya, dan kekuatan yang kuat datang, mendorong Tang Wulin ke kerumunan, hampir jatuh. "Hati-hati, orang dusun." Pria berbaju hitam itu berkata dengan kejam sebelum mengejar bocah itu. Seorang pria berpakaian hitam membukakan pintu untuk remaja itu, dengan satu tangan melindungi bagian atas pintu. Anak laki-laki itu tidak melihat ke belakang sama sekali dan langsung masuk ke mobil. Kedua pria berbaju hitam itu dengan cepat masuk ke dalam mobil. Mesin pemandu jiwa berdering dengan raungan rendah, dan mobil pemandu jiwa kulit hitam besar telah meluncur keluar. Tang Wulin mengusap dadanya, meskipun tidak sakit, masih ada gelombang kemarahan di hatinya, dan dia berpikir, orang-orang kota ini begitu mendominasi. Mengikuti arus orang keluar dari stasiun, keramaian akhirnya menghilang. Melihat ke belakang, saya melihat beberapa karakter besar di atas stasiun di belakangnya, stasiun bimbingan jiwa Donghai. Melihat gedung besar ini, Tang Wulin hanya bisa mengaguminya secara diam-diam. Stasiun itu sendiri sudah jauh lebih megah daripada gedung tertinggi di kota Aolai. Berbalik untuk melihat-lihat, yang terlihat adalah jalan yang lebar, dan di kejauhan banyak terdapat gedung-gedung tinggi. Semua jenis mobil yang dipandu jiwa melaju melewati jalanan. Arus orang yang ramai, lebih merupakan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Setelah menyusut, Tang Wulin menyesap botol air dari ranselnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah catatan itu ditulis oleh ayahnya, dan tertulis apa yang harus dia lakukan ketika dia tiba di Laut Cina Timur. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus mendekatinya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah ini pertama kalinya datang ke kota Donghai? Di mana orang dewasa Anda?" Tang Wulin sedang melihat catatan itu, baris pertama dari catatan itu mengatakan, "Jangan percaya orang asing."
Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria paruh baya itu, menggelengkan kepalanya, tidak berbicara dengannya, dan berjalan cepat ke satu arah. Ada menara pengawas ke arah itu dengan kata-kata penegakan hukum administratif tertulis di atasnya. Ada dua petugas penegak hukum berseragam di menara pengawas. Tanggulin mendekat dan berkata, "Halo, penegak hukum paman, di mana bus antar jemput untuk Donghai College?" Sebagai perguruan tinggi terkenal di kota Donghai, ketika jurnal tiba setiap tahun, perguruan tinggi Donghai akan memiliki bus antar jemput untuk menjemput orang di stasiun. Selama dia menemukan shuttle bus, dia bisa pergi ke kampus dengan lancar. Seorang petugas penegak hukum menunjuk tidak jauh dari sana, ada di sana. "Nah, di mana orang dewasa Anda?" Tanggulin menegakkan dadanya, "Paman, saya sudah tidak muda lagi." "Terima kasih." Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari ke arah yang ditunjuk oleh petugas penegak hukum. Benar saja, melewati arus orang, sebuah tanda biru dengan latar belakang putih didirikan di sana, yang bertuliskan, Donghai College, dalam 4 karakter. Ada meja dan kursi di bawah papan nama, di belakang meja dan kursi duduk beberapa pemuda dan pemudi dengan pakaian olahraga berwarna biru berusia 17 atau 8 tahun. Melihat Tanggulin berlari mendekat, seorang gadis berambut hitam tersenyum padanya, "Adik kecil, apakah kamu di sini untuk melapor?" Gadis berambut hitam memiliki sepasang mata phoenix, bertubuh sedang, memiliki penampilan yang manis, dan sangat ramah. "Halo, saudari, nama saya Tanggulin, saya di sini untuk melapor," kata Tanggulin sopan. Liu Yusin memandang anak laki-laki di depannya dengan sedikit terkejut. Dia tampak seperti berumur 11 atau 2 tahun, tetapi jika dia adalah siswa baru, dia perlu direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, dia baru berusia 9 tahun. Meski masih muda, ia sangat cantik. Ya, Liu Yusin lebih suka menggambarkan bocah di depannya itu cantik, dengan mata besar dan bulu mata panjang yang membuatnya sedikit cemburu, dan ekspresinya sedikit linglung dan sempit. "Halo, saya Liu Yusin dari tahun pertama Sekolah Tinggi Universitas Donghai. Saya bertanggung jawab atas penerimaan siswa baru. Ini kakak perempuan Anda. Di sini, Anda mengisi formulir terlebih dahulu, dan kemudian menunjukkan surat rekomendasi Anda dari perguruan tinggi junior." Liu Yusin menyerahkan formulir kepada Tanggulin. Tanggulin menghela nafas lega, dan melirik ke arah kakak perempuan di depannya, pakaian olahraga biru yang pas, rambutnya yang sedang disisir menjadi kuncir kuda sederhana, terus putih, dengan leher ramping dan penampilan yang cantik dan elegan. Liu Yusin melihat Tanggulin mengisi formulir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca. Tanggulin, 9 tahun, lulus dari Aolai City Hongshan Junior College. Master Jiwa Departemen Tanaman tingkat 11, Wuhun, Lan Yin Chao. "Hei, milikmu Wuhun itu rumput perak biru?" Tanggulin mengangguk. Liu Yusin tersenyum manis, "Sungguh tidak mudah bagi Lan Yin Chao untuk berkultivasi ke level 11 pada usiamu." Dia tidak mendengar kebiasaan meremehkan, yang membuat Tanggulin merasa senang dengan kakak perempuan senior ini, menggaruk-garuk kepalanya, dan berkata, "Kakak, apakah kamu masih tahu master jiwa yang memiliki jiwa bela diri rumput perak biru?" Liu Yusin tersenyum dan berkata, "Ya. Akademi kami memilikinya, dan itu tidak buruk. Faktanya, setelah puluhan ribu tahun warisan, para guru roh kita telah berkembang hingga saat ini, bagaimana Wuhun sendiri tidak lagi sepenting di zaman dulu. Itu bisa dilakukan melalui roh. Tingkat peningkatan tertentu. Apalagi, ketika mencapai kelas atas, Anda akan menemukan bahwa Wuhun sendiri tidak begitu penting. Yang penting tingkat kekuatan roh sudah cukup dan bakat dalam mecha. Lagi pula, keberadaan mecha bisa biarlah guru roh biasa Wuhun menjadi eksistensi yang kuat. Jadi, adik kecil, belajarlah dengan giat. Kau bisa memanggilku kakak senior di masa depan." "Terima kasih, kakak senior." Tanggulin berterima kasih kepada senior yang cantik ini dari lubuk hatiku. Kata-katanya meredakan ketegangan Tanggulin ketika dia pertama kali tiba di kota besar. Liu Yusin membaca surat rekomendasi Akademi Tanggulin, membubuhkan segilnya, dan mengembalikannya kepadanya, dan kemudian menyerahkan plat logam kecil kepadanya. "Kamu menggantung tanda logam ini di lehermu. Itu adalah bukti masuk dan keluarmu ke perguruan tinggi sebelum mendaftar. Saat kamu tiba di perguruan tinggi, kamu masih harus melapor dan menerima perbekalan. Naik bus pelatih jiwa di belakangmu, dan aku akan mengirimmu ke perguruan tinggi saat ada lebih banyak orang." Tanggulin mengucapkan terima kasih lagi, membawa hormatnya, berjalan menuju bus. Seorang anak laki-laki senior dari Donghai College di sebelah Liu Yusin mengerutkan bibirnya dan berkata, "Yusin, seorang dusun kecil, apa yang sering kau katakan padanya? Membawa tas sebesar itu, Wuhun tetaplah rumput perak biru, itu sia-sia.
Martial Spirit. Tidak semua pemilik Blue Silver Grace Martial Spirit memiliki darah Blue Silver King seperti senior kita. Liu Yuxin memelototinya, jangan membeda-bedakan junior. Pada usia 9 tahun, Anda dapat membudidayakan rumput perak biru ke tingkat master jiwa. Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada darah raja di rumput perak biru? Jangan menggertak anak muda, pernahkah Anda mendengarnya? Mungkin, anak SD kita yang cantik akan menjadi kebanggaan surga di masa depan. Tang Wulin tidak mendengar kata-kata ini, jika tidak, dia akan memiliki kesan yang lebih baik pada kakak perempuan senior ini. Bus Donghai College sangat luas dan dapat menampung 50 orang, saat ini sudah ada beberapa orang di dalam bus tersebut, termasuk teman-temannya dan orang dewasa. Jelas terlihat para orang tua menemani anaknya ke kampus untuk melapor. Jejak rasa iri melintas di mata Tang Wulin. Bahkan jika dia lebih aspiratif daripada teman-temannya, dia baru berusia 9 tahun. Mengapa dia tidak berharap ayah dan ibunya bisa datang untuk mengantarnya? Duduk di dekat jendela, memandangi kota asing di luar mobil, memegang erat lengan memberi hormat, saya akan tinggal di sini selama 6 tahun ke depan. Ketika dia menemukan bus Akademi Donghai, ketegangan di hatinya berkurang banyak, tetapi dia masih bingung. Lingkungan yang aneh dan orang asing membuatnya merasa tidak berdaya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan ayahnya sebelum meninggalkan rumah. Lin Lin, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, seseorang yang benar-benar bisa kamu percaya dan andalkan. Hanya kamu. Tidak peduli apa kemunduran yang Anda hadapi, atau hal buruk apa yang Anda hadapi, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah Anda tidak cukup kuat. Kalimat ini sangat mengagetkan seorang anak yang baru berusia 9 tahun, jika ia ingin meninggalkan orang tuanya, ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Dia menatap Shen Yinhuan yang tidak mencolok di pergelangan tangannya. Awalnya, ruang berlebih dari 2 cincin perak yang dibenamkan itu bisa menampung barang bawaan. Tetapi karena dia tidak hanya membawa sepasang palu perak berat yang ditempa, Mang Tian juga memintanya untuk mengeluarkan palu baja tungsten 1000 tempa, hanya 1/8 meter kubik cincin perak berat yang tidak dapat menampung yang lainnya. Naik. Menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, Tang Wulin juga membahas beberapa hal yang telah dijelaskan ayah dan gurunya di dalam hatinya. Saya bisa melakukannya sendiri. Bibirnya melengkung ke atas tanpa sadar membentuk lengkungan percaya diri. Ketika Tang Wulin sedikit bingung dan hendak tertidur, bus akhirnya mulai bergerak. Tang Wulin tiba-tiba terbangun dan melihat keluar dari mobil. Mobil itu penuh dengan orang. Hampir semua orang tua membawa anaknya. Hanya dia sendiri. Pemandangan di luar jendela berubah-ubah, jalanan dipenuhi pertokoan, dan kendaraan yang lewat tak ada habisnya. Kota ini seakan penuh dengan bau baja dan suasana yang mendesak. Semua orang di jalan tampak sangat sibuk, setidaknya berapa kali lebih sibuk daripada kota Aolai. Gedung-gedung tinggi meluncur melewati jendela mobil, dan setelah menempuh perjalanan lebih dari 20 menit, mobil berhenti di dekat tembok tinggi. Perguruan tinggi ada di sini, tolong turun dari bus. Sebuah suara yang akrab datang dari depan Tang Wulin. Baru kemudian Tang Wulin melihat bahwa kakak senior Liu Yuxin duduk di posisi depan, berdiri dan menyapa para siswa yang datang untuk melapor. Dan orang tua mereka. Tang Wulin buru-buru mengambil tasnya dan keluar dari mobil. Ketika dia berjalan ke depan, Liu Yuxin mengenali adik laki-laki ini yang sekilas membuatnya terkesan. Tang Wulin, benar. Kamu akan mengikutiku nanti. Tembok tinggi milik Akademi Donghai. Tidak jauh dari depan adalah pintu masuk akademi. Bangunan gerbang tinggi yang terbuat dari batu besar menunjukkan momentumnya. Donghai College adalah perguruan tinggi besar dengan kualifikasi perguruan tinggi menengah dan lanjutan. Oleh karena itu, ini juga dibagi menjadi Departemen Perguruan Tinggi Menengah dan Departemen Perguruan Tinggi Lanjutan. Liu Yuxin adalah seorang siswa dari Advanced Academy Department. Jangan mengira bahwa tingkat menengah dan lanjutan hanyalah satu langkah perbedaan, nyatanya perbedaannya sangat jauh. Perguruan tinggi menengah adalah pendidikan wajib dan tidak memungut biaya sekolah. Donghai College adalah Soul Master College. Intermediate College menempati 2/3 area, tetapi intinya adalah perguruan tinggi tingkat tinggi yang menempati 1/3 area. Selama Anda adalah seorang master jiwa, dan Anda memiliki surat rekomendasi dari perguruan tinggi junior di kota Laut Timur dan kota-kota sekitarnya, Anda dapat masuk ke sini untuk memasuki Akademi Menengah untuk menerima pendidikan master jiwa. Sistem sekolah di Akademi Menengah adalah 6 tahun, dan ketika lulusan kelas 6, tidak lebih dari 1/10 dari mereka yang benar-benar dapat memasuki Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Perguruan tinggi senior tidak lagi menjadi pendidikan wajib, tetapi serangkaian ujian ketat harus diterima. Mereka yang bisa masuk ke perguruan tinggi senior adalah elit sejati. Jika perguruan tinggi junior mengajarkan pengetahuan dasar seni bela diri dan master jiwa,
Maka perguruan tinggi menengah mengajarkan cara menggunakan pengetahuan ini, cara menggunakan seni bela diri, dan memposisikan masa depan. Di perguruan tinggi tingkat lanjut, ini adalah studi tingkat lanjut yang sesungguhnya. Memasuki perguruan tinggi terdapat pepohonan dan kerindangan, begitu masuk perguruan tinggi, terdapat jalan lebar horizontal yang memanjang ke kedua sisinya, sedangkan jalan di depannya langsung beraspal dengan warna biru yang terlihat agak kuno. Liu Yuxin tersenyum dan berkata, demi keselamatan semua orang, kampus tidak mengizinkan kendaraan untuk masuk ke dalam. Oleh karena itu, jika kendaraan memasuki kampus, mereka akan dialihkan ke kedua sisi dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Departemen perguruan tinggi senior kami berada di sisi barat, dan sisanya adalah perantara Anda tempat departemen perguruan tinggi. Dengan perkenalan senior ini, Tang Wulin dengan cepat memperoleh pemahaman sederhana tentang perguruan tinggi. Gedung pengajaran utama Intermediate College adalah gedung 12 lantai di sisi timur perguruan tinggi. Kelas yang lebih tinggi ada di lantai yang lebih tinggi. Tang Wulin akan menjadi siswa tahun pertama setelah mendaftar dan hanya akan ditugaskan di ruang kelas di lantai 1 atau 2. Itu kantor urusan akademik di sana. Laporkan saja. Asrama sekolah menengah Anda ada di belakang gedung pengajaran. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, Anda dapat pergi ke sekolah yang lebih tinggi untuk menemukan saya. Saya duduk di kelas 1 sekolah tinggi. Terima kasih kakak perempuan. Melihat bocah kecil yang tidak tahu berapa kali dia mengucapkan terima kasih, Liu Yuxin tersenyum dan berkata, jangan terlalu terkendali, suasana kampus kita sangat bagus. Kamu harus bekerja keras. Setelah mendaftar, kamu akan dibagi ke dalam kelas dan kemudian terdaftar. Sudah diperiksa. Sangat bermanfaat untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Melihat punggung Liu Yuxin menghilang, Tang Wulin masuk ke kantor urusan akademik. Dengan plat logam yang diberikan oleh Liu Yuxin dan surat rekomendasi dari Universitas Hongshan, dia menjalani prosedur penerimaan dengan lancar. 2 seragam sekolah gratis, kunci asrama, dan bahan pelajaran tidak akan dibagikan sampai kelas formal. Dia ditugaskan ke kelas 5 dari kelas 1. Sejak saat ini, dia adalah siswa baru di tahun pertama sekolah menengah perguruan tinggi Donghai. Tang Wulin memberi hormat, melewati gedung pengajaran, dan datang ke asrama di belakang asrama itu berukuran hampir sama dengan gedung pengajaran, dengan 12 lantai. Asramanya ada di lantai 2. Nomor asrama 205. Ada bising di koridor. Akhir-akhir ini sudah diberitakan saat mendaftar di sekolah. Tidak hanya murid di sini, tapi juga orang tua yang datang untuk menyekolahkan anaknya. Semuanya nampak agak kacau. Tang Wulin akhirnya menemukan asramanya, pintunya terbuka, dan seseorang sudah ada di dalam. Asrama memiliki 2 tempat tidur tinggi dan rendah yang dapat menampung 4 orang. 2 meja persegi panjang, 4 kursi, dan 2 lemari. Lampu kubah. Ini semua tentang asrama. Sudah ada orang di 2 ranjang bawah, dan Tang Wulin masuk, dan tatapan mereka diproyeksikan ke atas. Siswa di ranjang bawah di sebelah kiri lebih tinggi dari Tang Wulin, setengah kepala lebih tinggi, dan lebih kuat. Dia memiliki rambut pendek dan mata melotot, dia tidak terlalu tua, tapi dia sudah agak galak. Siswa di sebelah kanan terlihat kurus dan lemah, dengan sepasang kacamata di pangkal hidungnya di usia muda, agak kutu buku. Bahkan, dia juga sedang memegang buku di tangannya. Halo, nama saya Tang Wulin, saya baru di sini. Tang Wulin memandangi tempat tidur tinggi dan rendah di kedua sisi, dan sambil berbicara, memberi hormat di tempat tidur atas di sebelah kiri. Siswa kurus itu mengangguk, dan berkata, nama saya Yun Xiao, awan-awan, ukurannya kecil. Tang Wulin tersenyum dan membuatnya mengangguk. Murid jangkung di seberang memutar kelopak matanya dan berkata, pendatang baru, bersihkan ruangan dulu. Tang Wulin tiba untuk pertama kalinya, dan dia sedikit bingung dengan situasinya. Dia mengangguk dan menjawab, oh. Ada sapu di sudut, wastafel dan kain lap di atas meja. Dia mengangkat baskom dan keluar untuk mengambil air. Yun Xiao melirik anggota sekolah menengah itu. Berkata, Yo Changxi, kamu berpura-pura menjadi apa? Yo Changxi tersenyum, berdiri dari tempat tidur, dan berkata, Zi Duoxing, jangan pedulikan nostalgia Anda. Saya tidak senang melihat anak itu terlihat seperti itu. Di masa depan, saya akan berada di asrama dan memberinya prestise. Ini adalah pekerjaan. Semua anak itu miliknya. Dia langsung pergi begitu aku bilang, jelas orangnya lembut. Siapa sih yang gak akan menggertak si pengganggu seperti itu? Yun Xiao mendengus, hati-hati dengan pembalasan. Yo Changxi mendengus jijik, hanya mengandalkan dia. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan meraih hormat Tang Wulin di ranjang atasnya. Membuka resleting tas kain dan mengguncangnya dengan kuat,
pakaian biasa, beberapa kebutuhan sehari-hari, dan selimut semuanya jatuh dan bertaburan di tanah. Xiao Yun terkejut dan berkata, "Kamu terlalu berlebihan." Yao Changxi tertawa, "Lihat, lihat, apa ini? Orang ini bukan pengemis, kan? Masih ada bunga kecil bengkok yang dijahit dalam hidup ini. Benar-benar lucu." Saat ini, Tang Wulin masuk dengan baskom. Begitu dia memasuki pintu, dia terkejut, hal-hal yang berserakan di tanah sangat familiar, terutama Yao Changxi masih memegang tasnya di tangannya. Selimut, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari tumpah ke lantai, dan bahkan dua seragam sekolah yang baru saja diambil jatuh ke tanah. Tanahnya berdebu, dan benda-benda ini jelas tertutup debu. "Apa yang kamu lakukan?" Tang Wulin berkata dengan marah saat meletakkan baskom di atas meja. Yao Changxi mengerutkan bibirnya, "Jangan lakukan apa-apa, lihat apa yang kamu bawa dusun." "Angkat!" Suara Tang Wulin sudah mulai menjadi dingin. Yao Changxi mengangkat alisnya, matanya yang sedikit menonjol melotot, dan dia berbau tajam, "Kamu berbicara dengan siapa?" "Angkat!" Suara Tang Wulin jelas menjadi suram. Yao Changxi menatap, meringkuk mulutnya, dan menginjak selimut Tang Wulin, memutarnya dengan paksa. "Tempat di mana aku melangkah adalah bunga kecil itu." Tang Wulin tampak tertegun, dan bergumam, "Itu sulaman adikku. Itu dibordir oleh adikku." Kelopak bunga kecil di atas selimut berwarna ungu dan lingkaran luar berwarna perak. Meskipun tidak sempurna, itu adalah tempat tinggal Naer. Tang Wulin masih ingat dengan jelas bahwa pada awalnya, dia duduk di sebelah Naer, tersenyum ketika dia melihatnya menyulam selimutnya, dan menggodanya bahwa itu benar-benar bunga kecil, tidak seindah Naer. "Nak, kamu mengingatnya untukku. Di sini, aku memiliki keputusan terakhir." Yao Changxi mengulurkan ibu jarinya dan menunjuk ke dadanya. Yun Xiao yang duduk di tempat tidur di sisi lain tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Suhu di dalam ruangan sepertinya dipengaruhi oleh sesuatu, seolah-olah agak turun. Kemudian dia melihat Tang Wulin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya telah memerah, dan tangannya mengepal, membuat tulang meledak. Yao Changxi mengangkat dagunya tinggi-tinggi, "Kamu menggigitku." Tang Wulin bergerak, seperti bola meriam keluar dari ruangan, dia bergegas menuju Yao Changxi. Tinju kanan terlempar, dan udara membuat serangkaian semburan udara. Saya tiba di depan Yao Changxi hampir seketika. Yao Changxi juga bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa melihat bahwa Tang Wulin mungkin akan kabur, dan dia sudah siap. Melihat dia memukulnya dengan tinju, tangan kanannya mencoba menepuk tinjunya ke samping. Bentak! Ledakan! Wow! Suara pertama adalah suara tinju Tang Wulin di telapak tangan Yao Changxi. Penilaiannya sangat akurat dan memang tepat. Namun, telapak tangannya seperti cacing yang mengguncang pohon, tidak bisa mengguncang tinju Tang Wulin sama sekali. Pada suara kedua, tinju Tang Wulin sudah mengenai dadanya, dan suara yang teredam langsung menjatuhkannya ke udara. Suara terakhir adalah suara tubuh Yao Changxi terbang keluar, memecahkan jendela, dan dia langsung terbang keluar dari asrama, terbang keluar dari lantai 2. "Ah!" Teriakan datang dari belakang. Yun Xiao benar-benar duduk dari tempat tidur saat ini, menatap kosong ke arah Tang Wulin, yang memancarkan napas Tyrannosaurus saat ini, dia bahkan tidak merasakan buku itu di tangannya. Yao Changxi, Wuhun Hercules, seorang master roh perang tingkat ke-11 tipe kekuatan. Dia ditugaskan ke kelas 5 dan asrama ini hanya karena kekuatan rohnya yang rendah. Namun, dia adalah orang terkuat dan terkuat pada usia yang sama yang pernah dilihat Yun Xiao. Yun Xiao benar-benar yakin bahwa pukulan Tang Wulin terhadap Yao Changxi tidak memiliki kekuatan roh yang melekat padanya. Itu benar-benar pukulan yang murni. Karena Wuhun adalah seorang Hercules, maka kerangka Yao Changxi berbeda dari orang biasa dan lebih berat dari orang normal. Karena itu, meski usianya baru 9 tahun, beratnya sebenarnya lebih dari orang dewasa. Tetapi bahkan dengan tubuh yang kuat, Tang Wulin mengepalkannya dan menabrak jendela. Seberapa kuat ini? Pada saat ini, seseorang masuk dari luar pintu. Pakaian olahraga hitam, wajahnya dingin. Berjalan ke pintu asrama, dia melihat barang-barang berserakan di tanah, mengerutkan kening, menendang barang kebutuhan sehari-hari Tang Wulin yang berserakan di tanah dengan kakinya, dan berkata dengan dingin kepada Tang Wulin yang menghalangi bagian depan, "Minggir." Helena Gensera, seorang gadis tomboy dan gila yang merupakan wakil ketua dari sebuah geng motor yang sangat terkenal. Dark Spider. Hidupnya masih berjalan dengan baik. Suasana hati Tang Wulin saat ini sudah dalam keadaan sangat tidak stabil. Pikirannya penuh dengan suara dan senyum Naer. Kaki Yao Changxi di atas selimut itu sepertinya menginjak Naer dalam pikirannya. Remaja lengau mengenyahkan kebutuhan sehari-hari yang niscaya menjadi sumbu. "Kamu sedang mencari kematian?"
Tang Wulin meraung dan bergegas menuju lawan. Pukulan lain. Leng Ao muda bahkan tidak memandangnya. Dia melangkah sedikit terhuyung-huyung. Tubuhnya melangkah ke samping. Sambil menghindari tinju Tang Wulin, sikunya menyapu punggungnya dan kaki kirinya terentang ke bawah. Tiba-tiba, Tang Wulin terbang di bawah kekuatan ganda dirinya dan dirinya. Hanya saja arah penerbangan kali ini bukan lagi jendela, melainkan pintu asrama. Yun Xiao menelan seteguk air liur. Ketika dia di SMP, dia memiliki gelar Zi Duoxing di kelas. Tetapi hari ini dia tiba-tiba merasa bahwa otaknya sepertinya sedikit kurang. Bagaimana situasinya? Brengsek! Raungan Tang Wulin terdengar lagi. Kali ini, suaranya menyebar ke seluruh koridor. Sosok seperti angin itu bergegas kembali ke asrama, dan menyerbu bocah yang dingin dan bangga itu lagi. Sedikit kejutan melintas di mata Leng Ao muda. Dia tidak pernah tahu apa itu menjaga tangan. Tadi, dia mengerahkan banyak upaya, tetapi pihak lain bisa bangun begitu cepat. Selain itu, ketika dia memukul punggung Tang Wulin dengan sikunya sekarang, dia jelas merasakan sedikit kejutan balasan dari punggungnya. Membubarkan banyak kekuatannya sendiri. Lepas, putar, putar tendangan. Ketiga gerakan itu selesai dalam sekejap seperti awan mengalir dan air mengalir, tidak hanya menerkam Tang Wulin bisa dihindari, juga menyapu punggungnya dengan menendangnya ke udara, dan membantingnya dengan ganas. Tempat tidur atas yang dipilih Tang Wulin sebelumnya. Tempat tidur kayu bagian atas tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan pakaian Tang Wulin sobek di banyak tempat. Bocah Leng Ao itu jatuh ke tanah, tepat di atas selimut yang diserahkan oleh Tang Wulin di tanah, dan kebetulan dia juga menginjak bunga kecil yang dibordir oleh Naer. Tang Wulin meraung dalam kesedihan dan kemarahan, mengapa kalian orang-orang di kota ini begitu buruk? Cahaya putih melonjak, dan cincin roh 10 tahun putih naik dari bawah kaki, dan rumput perak biru berbentuk sulur menyerbu ke arah pemuda yang dingin dan bangga itu. Menerkam. Kemampuan cincin roh 10 tahun Lan Yincao, kemampuan roh pertama Tang Wulin, berliku. Tanaman merambat tipis membanjiri seluruh asrama hampir seketika, meskipun Leng Ao yang terampil, tidak mungkin menghindari begitu banyak tanaman merambat di ruang sempit ini. Tapi dia bereaksi sangat cepat. Begitu dia mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan muncul di tangannya. Di saat yang sama, lingkaran cincin roh kuning muncul di bawah kakinya, dan cahaya keemasan bersinar, menggambar busur di udara, menebas ke arahnya. Rumput perak biru. Tembakannya sangat akurat. Belati emas secara akurat memotong setiap rerumputan biru perak yang terjerat, tetapi pemandangan yang mengejutkannya muncul. Meskipun rerumputan biru perak ini dihancurkan, mereka tidak menyerupai dirinya. Itu dipotong langsung seperti yang dibayangkan. Tidak baik. Leng Ao yang berteriak di dalam hatinya. Jika dia segera mundur, dia mungkin akan bergegas keluar dari pintu asrama untuk menghindarinya. Tapi gagal memotong rumput perak biru, lebih banyak rumput perak biru mengelilinginya. Itu menyapu dalam sekejap, mengikat seluruh tubuhnya dengan kuat. Cincin roh di bawah kaki Leng Ao yang bersinar, dan bilah belati pendek di tangannya berkedip-kedip, disertai dengan sedikit raungan naga. Mencoba melepaskan diri dari belenggu rumput perak biru. Tapi pada saat ini, kepalan tangan terus membesar di depan matanya. Ledakan. Tubuh Leng Ao muda itu terbang terbalik dalam sekejap. Saat tinju Tang Wulin mengenai wajahnya, rumput biru perak yang melilitnya mengendur pada saat yang sama. Tubuhnya seperti bola meriam dan terbang langsung dari pintu. Ada raungan lagi, dan seluruh orang sudah tertanam di dinding koridor di luar. Ya, itu, penyematan, kekuatan Tang Wulin membuatnya bahkan tidak ada perlawanan. Leng Ao Juvenile adalah penyerang roh dengan tipe serangan yang gesit. Dia paling baik dalam hal kecepatan dan serangan, tetapi masalah umum dari penyerang roh dengan tipe serangan yang gesit adalah kekuatan pertahanan yang buruk. Setelah dia terkena, dia akan tetap menjadi tipe kekuatan Tang Wulin yang melampaui level yang sama. Kekuatan kuat dari Master Roh Perang, secara langsung, berlutut. Karena itu, pada saat dia terlempar ke udara, pemuda Leng Ao sudah pingsan. Tang Wulin tersentak dengan mulut besar, dan seluruh kamar berantakan. Seluruh orang Yun Xiao telah menyusut ke sisi paling dalam dari ranjang bawahnya, menatap Tang Wulin dengan mata lebar. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya menjadi linglung. Apakah orang ini manusia? Orang yang tampaknya berpura-pura juga dikirim terbang olehnya. Tang Wulin berjongkok, dengan hati-hati mengambil selimutnya, membersihkannya dan memeluknya di pelukannya. Untung saja selimutnya tidak rusak, hanya kotor saja. Ada apa? Pada saat ini, suara keras terdengar di luar. 10 menit kemudian. Kantor pengajaran dari Departemen Menengah Kolese Donghai. Jadi, apakah ini tragedi yang disebabkan oleh selimut? Long Hengsu dengan dingin menatap 4 remaja di depannya, ekspresinya suram seolah meneteskan air.
Yao Changxi, Yun Xiao, Tang Wulin, dan Lengao Juvenile semuanya berbaris. Mata Lengao yang bersinar dengan cahaya dingin, dan matanya yang tajam melayang ke Tang Wulin dari waktu ke waktu, terlihat seperti itu, seolah-olah mencabik-cabiknya. Wajah Yao Changxi membiru dan ada banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa masih ada jejak ketakutan di kedalaman matanya. Dia belum pernah mengunjungi Tang Wulin sekali. Yun Xiao menjelaskan kejadian sebelumnya dengan tertib, dan Long Hengsu mempelajari seluruh proses setelah mendengarkannya. Tang Wulin berdiri di sana memegang selimut, hanya menundukkan kepalanya dan memandangi bunga kecil di selimutnya, matanya yang besar dan indah penuh dengan sifat keras kepala. Yao Changxi, awalnya kamu bisa masuk ke kelas 3 dengan kategori seni bela dirimu, tetapi levelmu sedikit lebih rendah. Tapi sepertinya karaktermu juga sedikit lebih rendah. Jika kamu pantas mendapatkannya, kamu akan tinggal di kelas 5 selamanya. Long Hengsu berkata dengan dingin. Yao Changxi ingin berdebat, tetapi ketika dia melihat mata suram Long Hengsu, dia masih tidak berani mengatakannya. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Ketika kamu masuk sekolah, kamu akan bertarung, dan kamu semua akan masuk ke kelas 5. Itu pantas dipukul. Long Hengsu menunjuk ke Yun Xiao dan anak laki-laki Lengao kali ini. Lengao muda mengabaikan kata-kata Long Hengsu sama sekali. Matanya selalu tertuju pada Tang Wulin. Saat ini, salah satu pipinya sudah bengkak. Jika bukan sesaat sebelum dipukul, dia melewati kecepatannya sendiri. Biarkan kepala diturunkan pada frekuensi tinggi. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu berapa banyak gigi yang tersisa. Yun Snas berkata dengan heran, Direktur Long, aku tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Dari awal sampai akhir, aku hanya pengamat. Long Hengsu berkata dengan dingin, kamu berada di asrama yang sama, dan ketika kamu melihat teman sekelasmu berkelahi, kamu tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka, dan kamu memilih untuk menyendiri. Apakah kamu memiliki rasa keadilan? Kamu sangat licik di usia muda. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik ketika kamu besar nanti? Apalagi yang kamu katakan? Adapun kamu. Tatapannya akhirnya tertuju pada Tang Wulin, kamu baik-baik saja. Kamu bukan kesalahan keduanya. Kamu diprovokasi lebih dulu, baik bagi seorang pria untuk berdarah. Oleh karena itu, tidak ada hukuman. Anda di sini. Tapi semangat seni bela diri Anda hanya Blue Silver Grace dan hanya bisa di kelas 5. Tang Wulin mengangkat kepalanya karena terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa hukuman yang dia terima harus yang terberat. Bagaimanapun, dialah yang memukuli orang, dan mereka tidak ringan. Yao Changxi menjadi biru dan ungu, dan wajah remaja Lengao itu bengkak seperti roti kukus. Apakah Anda tidak menghukum diri sendiri? Terima kasih atas keadilanmu, kata Tang Wulin buru-buru. Long Hengsu berkata dengan lemah, meskipun ada alasan untuk bertengkar, selalu ada kompensasi atas kerusakan properti umum. Saya akan membiarkan pihak keuangan menghitung biaya perbaikan jendela, dinding, dan tempat tidur. Anda yang membayar. Hah? Tang Wulin linglung. Membayar? Dia hanya memiliki 3.000 koin federal dari ayahnya, yang merupakan uang sakunya untuk 1 semester. Karena wajib belajar ditanggung oleh papan dan penginapan, seharusnya tidak banyak uang untuk dibelanjakan. Keluar. Jika Anda memiliki kemampuan, kembali dan terus berjuang. Jika Anda menelepon lagi lain kali, catatan Anda akan tetap ada di file. Itu terkait dengan apakah Anda dapat dipromosikan ke departemen senior di masa depan dan apakah Anda dapat menjadi file divisi mecha. Beranikan diri, kamu baru saja bertarung. Jika Anda benar-benar ingin bertengkar, jangan biarkan pihak kampus mengetahuinya. Jika tidak, hukuman berat tidak akan diberikan. Berjalan keluar dari kantor pengajaran, suara keras Long Hengsu masih tertinggal di telinganya. Tetapi suasana hati Tang Wulin jauh lebih baik. Meskipun dia masih tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan dia tanggung, setidaknya, dalam pertarungan ini, akademi diperlakukan tidak memihak. Dia tidak menyukai orang lain karena roh jahatnya. Kantor pengajaran. Long Hengsu menyipitkan matanya dan berkata kepada sekretaris di sampingnya, bawakan aku informasi Tang Wulin. Direktur, bukankah martial spirit anak itu hanya Lan Yin Chao? Sekretaris itu berkata dengan heran. Keseriusan Long Hengsu sebelumnya telah benar-benar menghilang, dan dia tersenyum sedikit, rumput perak biru. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Pada hari pertama pendaftaran, dia mengalahkan 2, termasuk anak laki-laki dari keluarga Xie. Ini adalah roh seni bela diri dengan hanya rumput perak biru. Apa yang bisa dilakukan si kecil ini? Selain itu, dia mampu menumbuhkan semangat seni bela diri yang sia-sia seperti Blue Silver Grace ke level 11 ketika dia berusia 9 tahun, yang merupakan hal yang luar biasa. Itu harus lebih diperhatikan.
Kembali ke asrama, asrama masih berantakan, tidak ada yang akan membersihkannya untuk mereka. Tang Wulin diam-diam meletakkan selimut di atas meja dan menyingkirkan kebutuhan sehari-hari yang berserakan di lantainya. Yao Changxi berdiri, mengepalkan tinjunya beberapa kali dan melepaskannya beberapa kali. Lengau muda melirik Yun Xiao, yang ingin kembali ke tempat tidurnya, dan menunjuk ke sana, naiklah. Yun Xiao terkejut, tetapi melihat mata suram Lengau muda, dia memilih untuk tersenyum, dan dengan cepat mengemasi barang-barangnya di ranjang bawah dan meletakkannya di ranjang atas. Dia adalah orang bijak, seorang Ziduoxing. Bagaimana dia bisa memicu gunung berapi yang bisa meletus kapan saja saat ini? Ada kilatan cahaya di tangan Lengau Yang, dan dia tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Sprei bersih muncul di tangannya, menyebar di ranjang bawah. Dari dua ranjang di sisi lain, ranjang atas telah dihancurkan, dan ranjang bawah berasal dari sungai perimeter sebelumnya. Tang Wulin mengemasi barang-barangnya dan meletakkannya langsung di ranjang bawah, lalu menoleh dan menatap Yao Changxi dengan dingin. Bangun! Yao Changxi menggeram. Tang Wulin berkata dengan dingin, keluar! Kamu! Yao Changxi sangat marah dan hendak bergegas ke depan. Jangan impulsif, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Direktur Long barusan? Apakah kamu tidak ingin menjadi master mecha di masa depan? Suara Yun Xiao melayang dari ranjang atas. Napas Yao Changxi jelas sedikit pendek. Tang Wulin mengangkat tangannya dan dengan cepat melepaskan papan tempat tidur bagian atas yang sebelumnya telah hancur dan melemparkannya keluar. Seluruh tempat tidur bagian atas telah hilang. Yang ini. Sebuah suara datang dari luar, dan seorang pria paruh baya yang terlihat seperti staf akademi masuk dengan papan ranjang kayu. Dia melirik beberapa remaja di ruangan itu yang memiliki suasana yang salah, dan tersenyum. Oke. Bertarung di hari pertama sekolah, kalian menjanjikan. Jika kamu memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Tempat tidur kayu kami, 10.000 mata uang federal, pukul keras. Jika kamu mematahkan beberapa lagi, saya akan mendapat bonus. Saat dia berkata, begitu dia mengangkat tangannya, papan kayu di tangannya sudah terbang, dan itu jatuh di ranjang atas, tertutup rapat, tanpa penyimpangan. 10.000 koin federal? Mata Tang Wulin langsung melebar. Ini hanya papan. Guru, tidak bisakah kita mengambilnya atau keluar dan membelinya sendiri? Kata Tang Wulin dengan penuh semangat. Guru itu mendengus dingin, apakah kamu di rumah sebagai perguruan tinggi? Vandalisme adalah kejahatan di akademi. Kamu adalah Tang Wulin, kan? Jendela, tempat tidur, memperbaiki dinding, total 34.000 mata uang federal, pergi ke kantor urusan akademik secepat mungkin uang telah dibayarkan. 34.000 koin federal? Mendengar angka ini, Tang Wulin bodoh. Uang yang dia palsukan selama 3 tahun hanya 30.000 koin federal. Ini terlalu mahal. Yao Changxi, yang masih memelototinya, segera naik ke tempat tidur atas setelah mendengarkan nomor ini. Tang Wulin duduk di ranjang bawah, apa yang harus saya lakukan? 34.000 koin federal, itu berarti 34.000 koin federal? Namaku Xie Xie. Remaja lengau itu berdiri di depan Tang Wulin dan berkata dengan dingin. Tidak, terima kasih, jawab Tang Wulin tanpa sadar. Tidak, terima kasih. Xie Xie, yang selalu memiliki ekspresi muram di wajahnya, ambruk dalam sekejap. Apa tidak, terima kasih? Menggertakkan giginya, maksudku, namaku Xie Xie. Tang Wulin kaget dan menatapnya. Sebenarnya, dia baru saja menyadari bahwa pemuda ini adalah orang yang mengemudi di peron kereta bimbingan jiwa. Apa yang kamu lakukan? Kata Tang Wulin dingin. Mata Xie Xie berkedip dengan cahaya dingin, ikuti aku di luar kampus dan berkelahi. Pada saat ini, hatinya penuh dengan penghinaan, dan dia tidak tahu mengapa dengan kekuatannya sendiri, dia akan kalah dari seorang pria dengan semangat rumput perak biru. Tinju orang ini sangat berat, dan sekarang perkataannya agak samar. Sejak kecil, dia tidak pernah dipukul seperti ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kata-kata Long Hangsu. Setelah file ternoda, itu akan mengganggu. Pergi, kata Tang Wulin dengan marah. Kata-kata yang baru saja diberikan kepada Yao Changxi secara langsung memengaruhi Xie Xie. Apa yang kamu bicarakan? Tubuh Xie Xie langsung meledak menjadi aura dingin dan kuat. Tang Wulin menatapnya dengan mata bernafas, kamu pengganggu tidak ada habisnya. 34.000 yuan, tahukah kamu apa arti 34.000 yuan bagi keluarga kita? Jika kamu ingin mati, aku akan memukuli kamu. Sialan. Masalahnya aku tidak akan pergi ke sekolah ini. Apa kau sedang memikirkan ini? Xie Xie tertegun. Dia tidak pernah tahu tentang uang. 34.000 yuan. Apa ini? Tang Wulin berkata, bagi Anda orang-orang kota,
34.000 koin federal bukanlah apa-apa, tetapi bagi saya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya dapatkan kembali setelah bertahun-tahun bekerja keras. Jangan main-main dengan saya lagi, jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Melihat mata Tang Wulin berangsur-angsur memerah, momentum Xie Xie jelas sedikit melemah karena suatu alasan. Aku akan membayar uangnya, bertarung denganku. Xie Xie berkata dengan dingin. Tang Wulin kosong, apakah kamu keluar? Xie Xie memandangi warna merah yang menghilang di matanya dan kejutan yang tiba-tiba muncul di bawah matanya, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, orang ini. Aku keluar. Xie Xie berkata dengan gigi terkatup. Oke. Tang Wulin takut dia akan menyesalinya, dan langsung setuju. Itu berarti 34.000 koin federal? Kapan kita akan bertarung? Satu pukulan dapat menyelamatkan 34.000 koin federal, bahkan jika itu dikalahkan itu sangat berharga. Xie Xie menatapnya dengan penuh semangat dan merasa tidak nyaman. Besok. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Wajahnya bengkak seperti ini, dia perlu berobat dulu, kalau tidak seperti apa. Ketika saya keluar, saya tidak tahu di mana saya menyulap handuk untuk membungkus wajah saya. Melihat dia pergi. Tang Wulin berpikir sendiri bahwa orang-orang kota ini benar-benar kaya. Yun Xiao terbatuk, sudah waktunya makan siang. Tang Wulin, apa kalian bersama? Oke. Tang Wulin mengangguk. Dia sebenarnya lapar. You Changxi juga melompat dari ranjang atas, keengganan dan kemarahan di wajahnya telah banyak memudar. Permusuhan terhadap Tang Wulin berkurang secara signifikan. Alasannya sederhana, dan juga karena 34.000 koin federal itu. Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang tidak kaya, kondisi keluarga You Changxi juga sangat biasa-biasa saja. Ia juga kaget ketika mendengar tingginya jumlah pengiring nyanyian. Dia sebenarnya adalah pemakarsa kejadian ini, tetapi Tang Wulin tidak memintanya untuk memberikan kompensasi. Ini saja membuatnya memiliki kesan yang lebih baik tentang Tang Wulin. Yun Xiao memimpin, diikuti oleh Tang Wulin dan You Changxi. Kantin Departemen Madya berada di gedung kecil di sebelah gedung pengajaran utama. Gedung kecil itu memiliki 3 lantai. Makanan untuk 6 kelas dari Departemen Menengah. Kelas 1 dan 2 ada di lantai 1. Hanya ada meja dan tidak ada kursi di kantin ini adalah aturan Donghai College. Berdiri saat makan digunakan untuk meningkatkan rasa urgensi siswa. Ketiga jendela tersebut masing-masing ditandai dengan kata A, B, dan C. Melalui narasi Yun Xiao, Tang Wulin mengetahui bahwa makanan C benar-benar gratis, makanan B dibayar sebagian, dan makanan A dibayar penuh. Tentu saja, di sisi lain, bahan untuk makan A juga paling enak, disusul makan B, dan makan C hanya makanan biasa. Di papan prompt di bawah meal C, tertulis Baozi. You Changxi melirik Tang Wulin. Tang Wulin, akademi tidak mengizinkan perkelahian, mari bandingkan, siapapun yang makan lebih banyak, apakah kamu berani? 1. Tang Wulin meliriknya, apakah kamu yakin ada cukup banyak roti? You Changxi berkata, tentu saja, meal C dimakan dengan santai dan tidak dibatasi. Lagi pula, para master jiwa kita memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada orang biasa. Tang Wulin berkata, apa perbandingannya dengan makan? You Changxi berkata, siapa yang kalah akan membersihkan seluruh asrama. Jika aku kalah, aku akan mencuci semua pakaian kotor untukmu, bagaimana kalau? Tang Wulin menghela nafas sedikit, aku cukup lapar. Tang Wulin memperhatikan ada masalah, berdiri untuk makan, sepertinya dia bisa makan lebih banyak daripada duduk. Di sisinya, sudah ada beberapa lingkaran di sekelilingnya. Orang ini tidak memiliki perut yang besar. Bagaimana dia bisa makan seperti itu? Ini akan memecahkan rekor. Aku ingat rekor roti tingkat menengah perguruan tinggi kita adalah 43. Berapa banyak roti yang dimakan orang ini? Ini 45, rusak. Luar biasa. Dan, melihat dia seperti itu, tidak segan-segan sama sekali. Itu roti besar. Ukuran roti di akademi tidak pernah berubah. You Changxi sudah terlihat konyol, dia selalu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bisa makan dengan baik, dan dia tidak bisa bertahan dengan 20 roti. Ini daging murni. Disajikan dengan sup sayuran. Tang Wulin tidak hanya makan roti kukus, dia juga minum sup. Makan 5 roti kukus dan minum sup penuh, rasanya itu sangat menyenangkan. Roti isi kukus benar-benar enak. Roti isi kukus seukuran tamparan diisi dengan isian seperti bakso. Kamu bisa menggigitnya dan mendapatkan minyak. Ini sangat enak. Intinya, pipanya cukup. Terima kasih, semuanya. Setelah Tang Wulin makan roti ke-50, dia berjalan ke jendela makanan C lagi. Yun Xiao menepuk bahu You Changxi, ayo pergi, kembali dan bersihkan.
Kamu tidak bisa makan. Aku akhirnya mengerti mengapa dia lebih kuat darimu. Ini disebut hukum kekekalan energi. Semakin banyak kamu makan, semakin besar kekuatanmu. Dua wajah Yao Changxi putus asa, dan kemudian dia melihat Tang Wulin membawa nampan 20 roti lagi. Ketika di rumah, masalah makan Tang Wulin selalu menjadi sakit kepala terbesar bagi Tang Cuinan dan Lang Yue. Anak ini sangat pandai makan. Saat Naer masih di sana, kedua bocah kecil itu bahkan saling makan. Nafsu makan Yao Changxi sudah sangat kuat di antara teman-temannya, tetapi Tang Wulin memiliki tingkat mutasi sama sekali. Dengan menghela nafas panjang, Yao Changxi memandang Tang Wulin. Saya tidak pernah percaya bahwa orang bisa makan sapi sebelumnya. Melihat nafsu makan Anda hari ini, saya percaya. Saya harap saya kalah taruhan. Saya akan kembali membersihkan kamar tidur dulu. Anda terus memecahkan rekor. Baik. Tang Wulin benar-benar tidak peduli menang atau kalah, baginya yang lebih penting adalah makan. 1. Pada akhirnya, rekor roti kafetaria tingkat menengah ditetapkan pada 80, dan 5 mangkuk sup sayuran ditambahkan. Ketika Tang Wulin keluar dari kantin dengan puas, bola mata jatuh dari belakang. Ketika dia kembali ke asrama, Yao Changxi sedang membersihkan. Tang Wulin tidak benar-benar membiarkannya mencuci pakaian untuk dirinya sendiri, tetapi mencucinya sendiri. Yun Xiao juga mulai membantu Yao Changxi membersihkan. Suasana di kamar tidur nampaknya jauh lebih harmonis. Saat hendak bersih-bersih, Xie Xie yang dibalut handuk di mukanya kembali, wajahnya jelas bengkak, tapi mukanya masih jelek. Ini kamu. Dia melempar kantong kertas ke Tang Wulin. Tang Wulin membukanya dan melihat ada setumpuk koin federal di dalamnya. Melihat tumpukan besar uang ini, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Pada awalnya, dia mendapatkan 30.000 koin federal di kota Olai, tetapi butuh waktu 3 tahun. Tapi bagi orang kaya ini, itu hanya hal biasa. Sekolah dimulai besok, dan sepulang sekolah di malam hari, kamu mengikutiku. Xie Xie berkata dengan dingin. Bagus. Tang Wulin setuju tanpa ragu-ragu. Yun Xiao berkata, Xie Xie, lupakan saja. Semua orang akan tinggal di asrama yang sama selama 6 tahun. Xie Xie memelototinya dengan dingin dan langsung berbaring di ranjang bawahnya. Tang Wulin berkata kepada Yun, aku akan keluar sore ini, apakah tidak apa-apa? Yun Xiao Dao, sekolah belum resmi dimulai hari ini, pasti baik-baik saja. Tetapi Anda harus kembali sebelum lampu dimatikan. Jika tidak, Anda akan dihukum. Mendengar dua kata hukuman tersebut, hati Tang Wulin menegang, tidak takut dipecah, takut denda. Aku akan. Setelah mencuci pakaian kotor dan selimut penutup, dia keluar sendiri. Menurut instruksi Mentian, setelah dia datang ke sini, dia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Nama tempat ini adalah Association of Blacksmiths. Mentian juga meninggalkan sebuah alamat yang merupakan studionya di kota Donghai. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi ada ruang tempat yang bisa digunakan oleh Tang Wulin. Mentian memberitahunya bahwa dia perlu mendaftar di 4G Association sekarang, dan kemudian dia dapat mengambil beberapa pekerjaan di sana. Ini adalah pekerjaan dan olahraga. Setiap bulan, Mentian kembali ke sini untuk memeriksa kemajuannya dan mengajarinya pengetahuan tempat baru. Setelah menyadari takdirnya dan mengintegrasikan cahaya keemasan ular rumput, Tang Wulin lebih memperhatikan penempaan daripada sebelumnya, terutama setelah menyelesaikan 1000 tempa, yang membuatnya menyadari bahwa karir masa depannya cenderung seperti seorang guru. Akan menjadi pandai besi. Karena itu, kita tidak boleh santai, kita harus terus belajar dan menempa dengan giat. Apalagi menempa bisa menghasilkan uang. Melengkapi rumah tangga. Kedepannya, dia masih ingin melakukan perjalanan ke daratan untuk mencari jejak Naer, yang semuanya butuh uang. Alasan mengapa dia tidak bertanya kepada Asosiasi Pandai Besi Yun Xiao di mana dia berada di asrama sebelumnya. Karena dia tidak ingin para siswa ini mengetahui bahwa dia adalah seorang pandai besi. Pertama pergi ke kantor urusan akademik untuk membayar denda, lalu Tang Wulin keluar dari kampus. Keanehan kota Donghai sekali lagi membuat sedih hati Tang Wulin, lebih baik ke kota Aolai, seisi kota sangat santai. Meskipun saya tidak tahu di mana Asosiasi Pandai Besi, tetapi dengan mulut di bawah hidung, saya selalu bisa bertanya. Setelah beberapa pertanyaan, dia sudah mengetahui perkiraan lokasi dari Asosiasi Pandai Besi. Kota Donghai sangat besar, berapa kali lebih besar dari kota Aolai. Untuk menghemat uang, Tang Wulin berjalan ke arah Asosiasi Pandai Besi. Untungnya, Asosiasi Pandai Besi tidak terlalu jauh dari Donghai College. Dia punya cukup makanan di siang hari, dan setelah berjalan lebih dari setengah jam, dia melihat tujuannya. Association of Blacksmiths mengetahui bahwa itu adalah bangunan abu-abu dengan ketinggian sekitar 30 lantai dan pola palu besar di atasnya.
Dengan pola ini, tidak diperlukan papan nama sama sekali. Melangkah ke pintu kaca di lantai pertama, bagian depannya adalah dinding kaca setinggi 10 meter dengan palu emas setinggi setidaknya 8 meter. Meskipun asosiasi pandai besi tidak sekaya asosiasi manufaktur mecha, itu juga merupakan keberadaan yang sangat diperlukan. Status sosial pandai besi top juga sangat tinggi, bahkan tidak lebih buruk dari master mecha itu. Untuk membuat mecha tingkat atas, bahan tingkat atas juga diperlukan, dan bahan tingkat atas perlu diproses oleh ahli penempaan terbaik. Lobi di lantai pertama sangat kosong, dengan hanya 2 gadis berpakaian profesional abu-abu di meja depan. Adik kecil, siapa yang kamu cari? Melihat Tanggulin yang datang, seorang gadis berwajah manis berdiri dan menyapanya dengan aktif. Tanggulin sedikit pemalu, dan berkata, saya di sini untuk mengevaluasi tingkat bengkel. Engah. Seorang gadis gemuk di sebelahnya tersenyum, lihat dia, wajahnya merah. Saudaraku, matamu sangat indah. Gadis manis itu mengerang, jangan membuat masalah dengan ketumbar. Saudaraku, apakah kamu ingin mengevaluasi level pandai besi? Tanggulin mengangguk, dan berkata dengan agak canggung, ya. Gadis manis itu berkata, di mana orang dewasa Anda? Atau apakah Anda memiliki seorang guru dengan Anda? Tanggulin menggelengkan kepalanya, guru berkata biarkan aku datang sendiri dan menemukan seorang guru bernama Chen Yu. Ketika mereka mendengar nama Chen Yu, wajah kedua gadis itu penuh, dan gadis manis itu buru-buru berkata, kalau begitu tunggu sebentar, saya akan membantu Anda bertanya kepada guru Chen Yu apakah Anda punya waktu sekarang. Anda telah menghubungi guru Chen melalui komunikasi pemandu jiwa. Tanggulin menggelengkan kepalanya lagi, bagaimana dia bisa memiliki komunikasi jiwa? Meskipun komunikasi bimbingan jiwa nyaman, biaya komunikasi dan biaya peralatan sangat mahal, bahkan di rumah, hanya ada satu komunikator bimbingan jiwa yang tetap. Dia juga berencana untuk menemukan soul komunikator yang dioperasikan dengan koin untuk menelepon ayah dan ibunya untuk melaporkan keselamatannya. Tuan Chen, seorang anak sedang mencarimu, ya, dengan mata besar dan pakaian biasa. Gadis manis itu memutar nomor dan menghubungi. Setelah menutup komunikasi, gadis manis itu berkata kepada Tanggulin, adik laki-laki, Tuan Chen kebetulan bebas, ikut denganku. Saat dia berkata, dia membimbing Tanggulin ke sisi aula. Gadis gemuk ketumbar melihat ke belakang dan menjulurkan lidahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak melihatnya. Orang kecil ini benar-benar mengenal Tuan Chen. Ketika pintu besi lift bimbingan jiwa terbuka di depan Tanggulin, dia terkejut, itu adalah pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Ayo. Gadis manis itu tidak mengejeknya, tapi tersenyum lembut. Tanggulin mendatanginya sekarang. Gadis manis itu berkata, nama saya Yun Xiaoling. Kantor Master Chen ada di lantai 15. Saya akan membawa Anda untuk melihatnya terlebih dahulu, dan kemudian dia akan membawa Anda ke tes level pandai besi. Terima kasih kakak, kata Tanggulin sopan. Yun Xiaoling memandangnya dari atas ke bawah, meskipun anak itu berpakaian sangat polos, tetapi dia sangat tampan, terutama matanya yang besar yang membuat iri semua gadis. Selain itu, meskipun dia sederhana, dia sangat sopan dan mudah. Kesan yang baik. Ding. Lift berhenti di lantai 15 dan pintu terbuka. Dindingnya semua logam putih keperakan, langit-langit dan lantainya putih bersih dan rapi ini adalah kesan pertama Tanggulin tentang tempat ini. Di luar lift adalah koridor, dengan pintu di kedua sisi koridor. Yun Xiaoling membawanya ke satu sisi, berhenti di depan pintu dengan papan nama Chen Yu di atasnya, dan menekan tombol di atasnya. Tuan Chen, ini Yun Xiaoling, dan aku membawa anak itu untukmu. Yeah. Sebuah suara pelan terdengar, dan pintu terbuka. Ini adalah sebuah kantor seluas sekitar 30 meter persegi. Sebuah meja kayu besar menempati hampir seperempat luasnya. Di belakang meja kayu berdiri seorang pria paruhbaya yang tampak berusia lebih dari 40 tahun. Pria ini tidak tinggi, tetapi dia sangat kekar, dengan bahu yang sangat lebar, dan otot-otot bahu yang deltoid menopang kemeja hitam. Saat ini, dia sedang melihat gambar di atas meja. Tuan Chen, Yun Xiaoling berbisik. Ya, Chen Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tatapannya jatuh langsung ke Tanggulin, dengan sedikit keingintahuan di tatapannya, apakah Anda murid Mang Tian? Halo, Tuan Chen, guru itu meminta saya untuk menyapa Anda atas namanya. Kata Tanggulin dengan hormat. Chen Yu mengerutkan kening, orang di Mentian itu, selalu memiliki pandangan di atas, bagaimana dia bisa menerima Anda sebagai murid kecil, ayo pergi, saya akan membawa Anda ke tes tingkat tempa. Pandai besi umumnya hidup di dunia metal dan tidak terlalu peduli dengan apapun di luar. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Meng Tian menerima seorang murid sekecil Tanggulin, tes akan memverifikasi semuanya.
Yun Xiaoling berkata, Tuan, maka saya akan turun dulu. Ya. Chen Yu mengangguk padanya, Yun Xiaoling tersenyum pada Tang Wulin dan berbalik. Chen Yu mengambil Tang Wulin dan kemudian keluar dan datang ke lift pemandu jiwa lagi, dan naik lift yang sama di lantai bawah dengan Yun Xiaoling, tetapi dia menekan tombol di lantai 3. Saat lift turun, Chen Yu bertanya kepada Tang Wulin, anak kecil, pernahkah Mentian berkata, kamu pemalsu level berapa sekarang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, guru tidak mengatakan apa-apa, dia berkata akan mengizinkan saya mengikuti ujian, dan kemudian saya dapat mengambil beberapa pekerjaan. Bisakah kamu mengambil pekerjaan? Yun Xiaoling di sebelahnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Mampu mengambil alih pekerjaan itu berarti dia setidaknya harus menjadi pandai besi tingkat kedua. Pandai besi tingkat pertama tidak diizinkan untuk langsung mengambil pekerjaan, dan pandai besi tingkat yang lebih tinggi harus mengambilnya. Berikan kepada mereka setelah menerima pekerjaan itu. Chen Yu bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu tahu hierarki pandai besi? Tang Wulin mengangguk kali ini. Guru berkata bahwa master tempa dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat pertama dan kedua adalah tingkat guru, tingkat ketiga dan keempat adalah tingkat master, tingkat kelima dan keenam adalah tingkat ahli pengrajin, dan tingkat ketujuh, tingkat kedelapan adalah tingkat pengrajin bijak, dan tingkat kesembilan tertinggi pada adalah tingkat pengrajin keramat. Ya, Chen Yu mengangguk. Saat ini, lift sudah mencapai lantai 3. Sister selamat tinggal. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Xiaoling dan mengikuti Chen Yu keluar dari lift. Dibandingkan dengan lantai 15 yang tenang sebelumnya, lantai 3 dari Asosiasi Pandai Besi tampak agak berisik, dan suara tempaan, ding-ding-dang bel, Tang Wulin yang familiar terdengar satu demi satu. Chen Yu membawa Tang Wulin ke meja depan, dan berkata kepada staf, buka ruang ujian untuk saya, dan minta pengulas untuk datang. Tuan Chen, ini muridmu. Seberapa muda? Apakah dia berumur 12 tahun? Staf itu memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Chen Yu mengambil formulir yang diserahkan oleh staf dan memberikannya kepada Tang Wulin. Anda mengisi formulir terlebih dahulu dan mengisi informasi dasar. Iya. Tang Wulin mengambil formulir dan mengisinya dengan hati-hati. Chen Yu membaca dari samping. Tang Wulin, lahir di Aulai Cheng, 9 tahun, mahasiswa baru di divisi menengah Kolese Donghai. Anda baru berusia 9 tahun? Sekarang, dia dan stafnya terkejut. Saya datang untuk mengevaluasi blacksmith pada usia 9 tahun, yang sudah tidak muncul di Blacksmith Association selama bertahun-tahun. Dalam sejarah, peninjau termuda dari Asosiasi Pandai Besi berusia 8 tahun 6 bulan. Dan orang itu, yang sekarang bekerja di lantai 30 teratas Asosiasi Pandai Besi, adalah pemalsu jenius yang belum lahir. Anak di depannya baru berusia 9 tahun, apa artinya jika dia bisa lulus tes level pandai besi? Chen Yu berpikir lebih banyak, karena Tang Wulin baru saja mengatakan bahwa Mentian memintanya untuk mengambil alih tugas secara langsung, yang berarti bahwa anak ini mungkin masih pemalsu tingkat 2. Apakah ini postur pemecah rekor? Anggota staf berkata, Master Chen, ruang ujian ketiga.